Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya terkait P3K tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman jangan lupa terlebih dahulu teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung saja ya buat teman-teman semuanya yang sedang menunggu bagaimana skema dari P3K paruh waktu, dan di sini saya juga menjelaskan perbedaan sedikit tentang jam kerja P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Kemudian untuk gaji yang info menurut pendapatan yang didapatkan dari P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kemudian di sini untuk buat teman-teman semuanya, semoga yang tidak mendapatkan keterangan lulus atau tidak ada kode R, tidak ada kode L pada pengumuman kemarin karena kuota formasinya sudah terpenuhi atau lebih banyak dari pelamar daripada kuota yang didapatkan pada jabatan yang teman-teman lamar. Nah, di sini saya langsung scroll ke bawah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini selain itu ya, diharapkan jika PPK paruh waktu mempunyai jam kerja maksimal 4 jam per hari, berbeda dengan P3K penuh waktu yang hanya 8 jam per hari. Nah, di sini dijelaskan yang bahwa ada perbedaan terhadap jam kerja untuk P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Untuk P3K paruh waktu itu jam kerjanya maksimal 4 jam per hari. Di sini dijelaskan maksimal, berarti bisa saja kurang ya teman-teman ya. Kemudian untuk P3K penuh waktu yang hanya 8 jam per hari. Di sini 8 jam per hari teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan ke bawahnya teman-teman. Sementara itu pengupah P3K paruh waktu itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupah. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, P3K paruh waktu ini mengacu pada peraturan pemerintah. Ini pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 itu tentang pengupah. Nah, teman-teman bisa lihat untuk peraturan pemerintah pada nomor 36 ini teman-teman ya. Kemudian di sini yang mana pekerja paruh waktu ini bisa bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri. Selain itu, sistem gaji P3K paruh waktu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan teman-teman ya, nomor 83 tahun 2022. Nah, teman-teman bisa cek nomor 83 tahun 2022 tentang peraturan Menteri Keuangan tentang sistem gaji P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, di sini ada kisarannya ya untuk estimasinya teman-teman ya. Nah, untuk estimasi gaji P3K paruh waktu adalah 2.070.000 rupiah hingga 5.610.000 per bulan ya di sini teman-teman ya. Kemudian lain halnya dengan gaji P3K penuh waktu ini teman-teman ya, antara 1.900.000 sekian sampai dengan 7.300.000 sekian teman-teman. Ini sesuai dengan golongannya teman-teman ya. Ini adalah perbedaan estimasi gaji antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan ya teman-teman ya. Di sini memang perbedaan jam kerja menjadi salah satu dasar antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu teman-teman ya. Nah, di sini ada perbedaan jam kerja menjadi salah satu dasar teman-teman ya, pembeda antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu teman-teman.
sesuai dengan dalam keputusan Menteri Menpan RB teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di nomor 347 tahun 2024 tentang P3K paruh waktu hanya bekerja 4 jam setiap hari, dan kalau P3K penuh waktu itu kerjanya 8 jam per hari teman-teman ya. Adanya P3K paruh waktu mempunyai tujuan dalam penghapusan honorer di lembaga pemerintah teman-teman. Di sini diterapkannya P3K paruh waktu mempunyai tujuan dalam penghapusan honorer di lembaga pemerintah teman-teman ya, sebagaimana dalam Undang-Undang ASN 2023. ASN ini ada dua jenis, yakni PNS dan P3K teman-teman. Kemudian namun adanya penghapusan honorer menjadi P3K paruh waktu ini menjadi solusi efektif dalam rangka menghindari tidak terjadinya PHK massal teman-teman. Jadi adanya penghapusan honorer menjadi P3K paruh waktu ini menjadi solusi efektif teman-teman ya, solusi efektif dalam rangka menghindari tidak adanya PHK teman-teman ya, PHK massal. Kemudian Jakarta Kompas TV. Jadi di sini ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB ya teman-teman ya, Rini Widyandini mengimbau instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non ASN atau honorer teman-teman ya yang tidak lulus P3K tahun 2024 untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk menterinya sudah menghimbau pemerintah teman-teman, instansi pemerintah untuk mengangkat teman-teman ya tenaga non ASN atau honorer. Nah, kebijakan tersebut termuat dalam surat Menteri PAN RB ya teman-teman ya. Di sini ada nomornya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian substansi surat ini menghimbau agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non ASN teman-teman ya yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan Katarini teman-teman. Oleh karena itu Katarini anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Jadi untuk P3K paruh waktu untuk anggarannya tetap disediakan teman-teman ya. Bagi tenaga P3K paruh waktu penganggaran disediakan di luar belanja pegawai. Nah, ini untuk anggarannya disediakan di luar belanja pegawai teman-teman. Menurut Kemenpan RB nomor 347 ya, tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Di sini pada diktum ke-33 teman-teman, untuk P3K paruh waktu akan diisi oleh tenaga honorer teman-teman, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K. Jadi yang tidak lulus masuk ke P3K paruh waktu teman-teman. Sehingga kebutuhan bagi pelamar yang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu akan diusul oleh pejabat pembina kepegawaian teman-teman ya, atau ya bisa dikatakan PPK teman-teman ya. Nah, kepada Menpan RB sebagaimana dalam diktum ke-34 teman-teman. Jadi semoga buat teman-teman yang sedang menunggu tentang informasi P3K paruh waktu, semoga semuanya teman-teman dapat nih ya, dapat nih. Kemudian teman-teman yang sedang menunggu kepastian ya, kepastian terhadap status dari teman-teman, mengingat karena tidak ada lagi tenaga non ASN pada 2025 mendatang teman-teman ya, dan kemudiannya. Nah, buat teman-teman nanti jika ada informasi lebih lanjut akan info penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, teman-teman like, komen video ini, dan teman-teman juga share kepada teman-teman yang lain jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.